Bit erratic this year. This one drops in. Forget erratic. It's ecstasy. Siul, prediksi dan ulasan sepak bola. Orgasmic proportions. Here we come. Oh my word! Kembali lagi untuk program Siul Prediksi dan Ulasan Sepak Bola di sore hari ini. Terima kasih juga untuk Anda yang masih setia bersama kami. Dan kita masih ada Bung Dirham yang menemani. Kita akan bahas, Bung Dirham, di pertengahan musim ini banyak pelatih-pelatih di klub Eropa yang diganti. Termasuk juga Ronald Koeman ya. Diganti mantan pemainnya ada Xavi Hernandez. Iya. Nah, di mana pada di pertengahan musim ini Xavi Hernandez langsung mendatangkan Dani Alves untuk memperkuat tim Barcelona. Padahal kalau kita tahu Alves usianya sudah usur, begitu Bung Dirham ya? Iya, sudah lewat lah sudah ya. lewat, betul. Nah, dari pandangan Bung Dirham sendiri seperti apa sih nanti yang akan diolah sama Xavi di Barcelona? Kalau saya lihat kan Xavi ini kan, jadi Xavi ini sebenarnya pengorbanan besar juga. Karena sebenarnya dia ke Barcelona itu karena mungkin kalau kita bilang bahwa ada kecintaan dari Xavi terhadap bekas klubnya ya. Kalau boleh dibilang sebenarnya karir Xavi itu juga Xavi sebelumnya diiming-imingi jabatan wakil ya pelatih dari timnas Brazil. Di mana ada kemungkinan memang Xavi ini diplot nanti ke depannya sebagai mungkin calon pelatih tim nasional Brasil karena ini nanti untuk mendampingi siapa Tite ya. Itu Xavi ternyata lebih memilih ke Barcelona dan Xavi ini mungkin Xavi baru kemarin mundur jadi pemain kemudian melatih di Qatar Al-Sadd dan Al-Sadd itu juga juara loh. Betul. Di tangan Xavi. Banyak trofi yang didapat ya. Banyak yang diperoleh oleh Xavi semasa Xavi menjabat sebagai pelatih. Nah, itu yang menarik dari Barcelona. Ini Xavi ini filosofi sepak bolanya Barca banget gitu. Nah, makanya Xavi kemudian di Remo untuk gelem ngelatih Barca kembali. Karena ya sebenarnya gajinya nggak terlalu besar lah. Kalau kita membandingkan misalnya dengan pelatih Manchester City Guardiola maupun pelatih tim nasional sekarang di tim nasional Spanyol ya. Enrique yang pernah melatih Barca itu jauh tinggi ya. Sekali ya. Perbandingannya jauh, tapi memang Xavi ini berusaha untuk karena memang Xavi masuk kondisi Barca memang agak finansial masih ini ya. Karena memang kondisi pandemi di klub-klub besar juga demikian. Tapi kita bisa melihat bahwa Barcelona itu potensinya besar sekali, apalagi kemarin dengan penonton yang sudah mulai diperbolehkan masuk ke stadion. Itu menjadi angin segar lah buat klub terutama karena pendapatan terbesar bagaimanapun setiap klub itu dari tiketing penonton. Belum lagi pariwisata sudah mulai kembali jalan sehingga paket-paket wisata tour Barcelona itu sudah mulai kembali, tapi walaupun mungkin dengan prokes yang ketat ya, tapi itu pemasukan lah ya. Barcelona sangat pengen sekali Xavi ini membangkitkan kembali posisi yang sekarang sedang dalam terpuruk itu kembali ke levelnya. Jadi ini pekerjaan yang tidak mudah sebenarnya. Nah, kenapa kemudian dia kembali kok yang dipanggil kembali kok Dani Alves gitu kan? Kenapa pemainnya sudah habis? Xavi itu butuh pendamping dalam melatih Barca. Jadi salah satu senioritas Dani dan keberhasilan Dani Alves ketika dia membimbing pemain-pemain muda Brasil jadi juara Olimpiade. Itu
itu prestasi loh. Nah, keberhasilan itu Xavi melihat bahwa di samping ada kedekatan antara Xavi dengan Dani, itu mungkin yang paling ngeklik lah untuk bisa kembali membangun Barca itu salah satunya keberadaan Dani. Betul. Nah, Dani mungkin saja dia menjadi pemain bisa merangkap asisten pelatih misalnya begitu. Walaupun mungkin di sana tidak semudah itu karena Dani kalau mau sebagai asisten pelatih dia harus melalui kursus-kursus khusus yang levelnya FIFA ya. Jadi itu salah satu mungkin pendamping. Jadi dia butuh pendamping, butuh orang yang dipercaya untuk sharing, untuk bagaimana mengolah strategi kembali membangkitkan Barcelona. Nah itu yang saya lihat kenapa dia memanggil Dani Alves. Iya, paling tidak untuk membangkitkan para pemain muda ya. Padahal di situ ada Pique, Bung Diram ya. Ya, Pique termasuk nanti mungkin tahun depan atau mungkin bursa transfer ini yang harus dia selesai dengan Barcelona. Ya kata kita profesionalitas ya mungkin. Baik. Karena memang penampilan Pique itu semakin menurun. Ya, kalau kita lihat sejak Piala Eropa tahun 2012 ya, itu menurun banget lah. Apalagi sekarang dia sudah tidak lagi dipanggil untuk timnas. Nah, berarti Pique ini harus mau ndak mau tahu diri lah gitu. Nah, mungkin Dani ini yang bisa sedikit bernegosiasi supaya Pique mau pergi. Terus ada 4 pemain kalau nggak salah yang kemungkinan Sergio Busquets salah satunya. Sergio Roberto, satu lagi saya lupa. Itu yang kemungkinan prioritas 4 pemain yang akan harus selesai dengan Barcelona. Dicoret ya. Iya. Baik. Nah, di luar Liga Spanyol, kita ke Premier League, Bung Dirham. Di situ ada beberapa pelatih baru, termasuk juga kembalinya Steven Gerrard ya, di Aston Villa. Padahal kalau kita lihat ketika Gerrard menangani Glasgow Rangers ya, itu belum begitu bagus ya. Belum. Gerrard mungkin perlu membuktikan dulu kalau menurut saya ya. Itu di Aston Villa itu tantangan besar dia. Karena menurut saya kalau langsung di level yang ya mungkin klub besar itu agak berat ya. Dia saya kira lebih mungkin klub-klub yang menengah lah, middle baru dia masuk ke, karena belum tahu seperti apa ketika Gerrard melatih. Apakah seperti ketika dia menjadi pemain ya, menjadi bintang selalu bisa menjadi tim yang kuat ya, membentuk tim yang kuat gitu maksudnya. Nah, kemudian selain ada Gerrard, di situ juga ada beberapa pelatih lain, termasuk juga di Newcastle ya, termasuk juga di Tottenham Hotspur. Ya. Nah, kira-kira para pelatih baru di Liga Inggris ini juga mengalami nasib yang sama dengan Gerrard, Bung Diram, atau mungkin bisa lebih bersinar lagi? Iya, kalau mungkin siapa mantan pelatih Inter ya, yang sekarang menangani Antonio Conte itu mungkin saya lebih mungkin, tapi memang akan dia pasti Conte akan meminta tambahan pemain, amunisi pemain, karena memang manajemen Tottenham ini termasuk yang sulit ya, termasuk yang pelit membeli pemain. Nah, kita bisa berbanding dengan Liverpool ya, misalnya ini Liverpool, makanya Liverpool mungkin dia masih percaya Klopp, belum bisa melepaskan karena dia sudah membuktikan dengan pemain-pemain yang murah, dia bisa menjadikan bintang, dan ketika dia dijual itu mahal. Kemarin Firmino ya, Roberto Firmino pindah klub, dia tetap pada harga yang mahal. Untung besar ya Liverpool ya. Besar Liverpool. Nah itu manajemen itu sudah nyetel. Liverpool tuh termasuk yang terbaik lah ya, dibanding yang lain-lain ya. Termasuk juga MU. Aduh, MU itu susah di. Kalau fan MU sejati pasti dia menginginkan Gerrard pergi. Oleh out ya. Iya betul. Kalau MU fan musuhnya pasti atau bertahan aja. Atau ya biarkan lah. Tapi memang sudah beda jauh ya. Misalnya dengan
nanti kita bahas tentang Arteta ya misalnya. Iya. Arteta itu sudah mengalami masa-masa yang buruk, tapi dia bisa bangkit. Karena apa? Arteta itu adalah asisten pelatihnya Guardiola. bukan. Sebelumnya dia pernah di ini. Asistennya pelatih Guardiola. Dan dia mau gitu loh. Sebagai asisten pelatih, dia mau asistennya sebagai, walaupun nanti ketika dia menangani klub besar, dia sudah Pernah punya sudah siap pengalaman lah mental, ya. sudah siap mental dan dia tahu bagaimana cara mengatasinya. Nah, apalagi di klub besar Manchester City waktu itu itu satu pengalaman yang luar biasa. Sementara kalau kita melihat Solskjaer itu sama sekali dia belum berpengalaman, hanya mungkin ya itu tadi manajemennya mungkin agak pelit juga, manajemen MU agak pelit juga. Mantan pemainnya dipanggil lagi. Baik, nanti kita juga akan bahas Bung Tiram untuk gelaran Premier League minggu ini, termasuk juga ada big match Liverpool versus Arsenal ya. Jadi pastikan masih di program Siul.